bagian dari keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah sampai pertemuan terakhir membahas tentang takdir ya. Bahas tentang takdir. Jadi takdir baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, adapun takdir buruk maka itu dari manusia gitu ya. Bener ya? Takdir buruk Allah yang menakdirkan, takdir baik Allah yang menakdirkan, takdir buruk manusia yang menakdirkan. Gitu bener. Bener nggak? Ah, salah. Yang bener gimana? Yang bener gimana? Ah, gimana yang bener? Yang bener semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik yang hanya saja kita secara etika, kita kalau yang baik-baik sandarkan pada Allah. Yang buruk-buruk gitu ya, atau yang ya somehow nampak buruk, maka kita jangan sandarkan pada Allah, tapi sandarkan pada diri sendiri. Misalnya nilai ujian 100 gitu ya, nilai ujian 100. Kita bilangnya apa? Segala puji bagi Allah. Gitu. Tapi kalau nilai ujian 50, kita bilangnya gimana? Memang saya malas belajar sih. Astagfirullah. Memang saya payah usahanya. Belum giat. Nah, kayak gitu. Jangan balik kalau nilai ujian 100, bilangnya, saya hebat emang. Kalau nilai ujian 50, bilangnya apa? Aduh, qadarullah, akhi. Emang udah takdir Allah. Ya, giliran jelek kamu bilang qadarullah. Ya, nggak salah sih bilang qadarullah, dan itu bagus daripada menyesal, daripada meratapi takdir ya, daripada melaknat atau mencela takdir. Tapi ya orangnya tidak etis, karena giliran yang baik-baik malah dia sandarkan pada diri sendiri, giliran yang buruk-buruk sandarkan pada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam gimana ketika beliau mengatakan pada kaumnya di surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfini, dan kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan aku. Kalau aku sakit, berarti ini kata-kata yang detail nih, nggak sembarangan Allah menyebutkan, menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim kalau sakit kan kurang bagus ya. Nabi Ibrahim bilangnya aku sakit. Tapi giliran menyembuhkan kan itu bagus ya. Maka Nabi Ibrahim bilangnya Allah menyembuhkan. Bandingkan kalau seandainya dibalik. Nabi Ibrahim bilang gini, dan kalau Allah bikin aku sakit, aku sembuh. Etis nggak kayak gitu? Ah, etis nggak? Etis nggak? Kalau aku, saya ulang ya, dibaliknya. Kalau Nabi Ibrahim bilang, kalau Allah bikin aku sakit, maka aku sembuh. Etis nggak? Diem aja. Nggak etis. Kenapa nggak etisnya? Kenapa? Ngomong boleh deh. Kenapa nggak etis? Karena urusan sakit kan nggak bagus. Malah dia bilang Allah bikin saya sakit. Secara etika kurang tepat. Giliran sehat, sembuh, positif kan konotasinya. Ya, dia malah sandarkan pada diri sendiri. Itulah makna sabda Nabi SAW, wa syarrul laysa ilaik, dan keburukan tidaklah disandarkan kepada engkau, wahai Allah, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian kita juga sudah bahas bahwa segala sesuatu selain Allah, nama dan sifatnya itu apa? Itu hadis atau muhdats. Yang qadim hanya Allah nama dan sifat. Sudah bahas itu. Kemudian pencipta cuma siapa? Pencipta itu siapa? Allah saja. Yang menciptakan makhluk Allah. Yang menciptakan perbuatan makhluk pun Allah. Hanya saja manusia diberikan pilihan. Dan manusia dalam melakukan aktivitasnya, manusia yang disebut melakukan. Manusia memang yang secara hakiki melakukan. Jadi ketika ada perbuatan, maka yang menakdirkan Allah, yang melakukan kita, yang memilih kita, yang menciptakan Allah. Jadi kita nih memilih dan melakukan. Allah menakdirkan dan menciptakan. Nah, perbuatan kita disebut apa istilahnya dalam ilmu akidah? Proses ini disebut apa dalam ilmu akidah? Jadi bertemunya pilihan dan perbuatan kita dengan takdir dan ciptaan Allah, ini disebut apa istilahnya? Aku lupa. Kasb. Istilahnya apa? Kasb. Yang disebut kemarin wal kasbu, mana halaman berapa tuh? Ma khalaqallahu ta'ala fi mahallil qudrati.
apa yang Allah SWT ciptakan di titik hamba itu mampu melakukan sesuatu. Di mahali qudratil muktasibi ala waf'i iradatihi fi kasbihi. Sesuai dengan keinginan si pelaku. Jadi pelaku memilih, menghendaki perbuatan tersebut, dia Allah bikin mampu melakukan perbuatan tersebut, dan dia memilihnya. Allah SWT di saat yang sama mewujudkan. Ini kasb. Dan manusia dengan demikian dipaksa nggak? Manusia dipaksa nggak? Nggak dipaksa. Ini sering, saya ingat dulu pernah diundang FPSI, psikologi, dulu ngundang di psikologi masalah, apa istilahnya free will dan apa itu, kalau di anak psikologi. Apa sih? Free will sama destiny ya? Bener nggak sih? Kalian pernah dengar nggak istilah gitu? Ini manusia ini gimana? Punya free will nggak? Punya destiny nggak? Kalau orang barat gitu, mereka istilahnya free will dan destiny. Free will, destiny. Terus mereka mempertentangkan antara free will dan destiny. Jadi kata mereka, ya manusia cuma punya dua, entah free will, entah destiny. Entah dia ditakdirkan Allah, entah dia punya kebebasan memilih. Kalau dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, dua-duanya dimiliki manusia. Manusia punya free will, punya destiny juga. Manusia punya free will dan punya destiny. Nggak dipaksa manusia. Oke, jelas ya. Wow. Oke, kemudian sudah kita sebutkan juga ada bahwa takdir Allah, ya, artinya kehendak Allah itu tidak selalu sinkron dengan ridho Allah. Kehendak Allah tidak selalu sinkron dengan apa? Dengan ridho Allah. Ada berapa skenario antara kehendak dan ridho? Antara masyarakat ada 4. Apa aja? Yang pertama, Allah menghendaki dan Allah meridhoi. Contohnya apa? Allah menghendaki dan Allah meridhoi. Contohnya apa? Islamnya Abu Bakar. Islamnya Umar boleh. Contoh skenario kedua, Allah menghendaki tapi Allah tidak meridhoi. Apa contohnya? Allah menghendaki tapi nggak meridhoi. Apa contohnya? Nah, apa contohnya? Islamnya Abu Lahab. Islamnya Abu Lahab. Allah menghendaki tapi nggak ridho. Kok Islamnya Abu Lahab sih? Allah menghendaki artinya terjadi. Kufurnya siapa? Kufurnya siapa? Kufurnya Abu Lahab, kafirnya Abu Lahab. Ini Allah menghendaki, buktinya apa? Allah menghendaki, buktinya terjadi. Ingat, kita tahu Allah menghendaki atau enggak itu dengan kejadian, dengan terjadi. Gitu. Tapi Allah ridho enggak? Enggak ridho. Wala yardu ibadihil kufr. Allah enggak ridho hambanya kafir. Gitu ya. Di surat Az-Zumar ayat 7. Allah enggak ridho hambanya kafir. Jadi skenario ketiga, Allah tidak menghendaki meskipun dia ridho. Allah tidak menghendaki meskipun dia ridho. Contohnya apa? Nah tadi tuh, apa contohnya? Islamnya Abu Lahab. Allah tidak menghendaki. Karena nggak kejadian tuh. Gak kejadian. Meskipun Allah ridho. Ya. Tahu dari mana kita Allah ridho? Ingat. Kita tahu dari mana kehendak Allah? Tahu dari mana kita Allah berkehendak? Dari kejadian. Dari kenyataan. Tahu dari mana mana ridho Allah? Kita tahu dari mana ridho Allah? Kita tahu dari mana ridho Allah? Nah, apa diam? Dari mana kita tahu ridho Allah? Dari perintah larangan, dari Quran dan Sunnah, dari syariat, dari agama. Itu tahu ridho Allah. Oke. Skenario keempat, Allah nggak menghendaki dan juga Allah nggak ridho. Allah nggak menghendaki dan juga Allah nggak ridho. Contohnya apa? Allah nggak menghendaki dan juga nggak ridho. Kafirnya Abu Bakar. Bagus, kafir Abu Bakar. Ya, ini Allah tidak menghendaki, buktinya nggak kejadian. Dan Allah nggak meridhoi, buktinya apa? Allah melarang hambanya kafir. Oke.
Dari sini mungkin jelas ya pencerahan terhadap banyak kasus-kasus konsep takdir yang mungkin banyak orang yang bingung. Sebentar, kita lihat. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terkait ini. Sebentar, saya mau jawab pertanyaan salah satu dari teman-teman dulu. Di pekan lalu ada yang nanya, tapi silakan jika ada yang ingin bertanya pakai suara bertanya. Boleh pakai suara. Oke. Udah nggak lanjut nanya. Bukan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjut materi ya. Kalau nggak ada kita lanjut materi. Oke, silakan lanjut materi. Silakan dibaca dari Muhammad Ramadhani Rudian. Ya. Baca. Nanti gantian kamu tunjuk pembaca berikutnya. Baca Arabnya aja. Nama Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini Ustaz, yang ya. wal aqlul mar'iyyu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal aqlul mar'iyyun taba'un wa muwafiq mar'iyyu wal aqlul mar'iyyu taba'un wa muwafiqu lin naqli syar'iyyi fala husna wala kubha wala syukra wala kufra wala madha wala damma wala amra wala tahya illa minasyar'i wala nahya illa minasyar'i fala tukhtabaru iyahatun wala ghairuha ibahatun itu Mbak. Ibahatun wala ghairuha illa bihi fala hukma lil aqli fi aini qabla wurudi ainin qabla wurudi syar'i. Oke, terima kasih. Kata Imam Al-Balbani, penulis kitab Falailul ya, semoga Allah merahmati ulama yang wafat tahun 1083 Hijriah. Wal aqlul mar'iyyu tab'un wa muwafiqun lil naqli syar'i. Akal yang lurus, akal yang sehat itu selalu mengikuti dan bersesuaian dengan nakli yang syar'i. Artinya akal dan agama sederhana gitu. Akal dan agama, asal agamanya sehat, pasti selalu mengikuti dan sesuai, tidak akan bertentangan, pasti selalu sesuai dengan agama yang benar. Jadi asal dua-duanya benar, maka pasti sesuai. Berarti ada kemungkinan nggak sesuai? Ada kalau akalnya nggak benar. Misalnya agama Islam melarang minuman keras. Ya nggak, minum khamr haram kan hukumnya. Apa dalilnya minuman keras haram? Nah, tahu nggak? Itu pelajaran SMA, saya ingat betul. Saya mau ditanya guru agama itu. Surat 5 ayat 90. Surat 5 ayat 90. Al-Maidah ayat 90. Innamal hamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Ya betul. Min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Saya ingat tuh pelajaran agama waktu SMA kelas 2, kelas 11. Ingat guru agama tuh nanya, ada di buku. Dia nanya dulu ke kelas, terus saya adalah siswa yang jawab. Oke. Jadi Allah bilang, sungguhnya khamar bla 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 dan seterusnya adalah perbuatan buruk, maka jangan dilakukan. Fajtanibuhu, tinggalkan. Oke. Akal yang sehat akan sesuai. Oh iya benar, khamar haram, nggak boleh. Gue orang merusak akal, bikin
kehilangan akal sehat. Dan banyak tuh kasus, pembunuhan gara-gara mabuk, kecelakaan gara-gara mabuk. Banyak itu. Coba cari teman-teman. PR ya. PR nih, catat PR. PR-nya apa? Mencari data keburukan Homer. Cari datanya. Masing-masing orang satu aja. Usahakan jangan sama dengan temannya. Jadi kalian cari yang unik-unik. Yang terus sumbernya harus bagus ya. Jangan sumbernya blog-blog yang nggak kredibel. Jurnal gitu sumbernya. Kalau kalian udah berusaha cari yang nggak kira-kira diketahui teman kalian, yang unik dan paling ngeri, ya, unik dan ngeri, maka kalau seandainya sama dengan temannya nggak apa-apa, kan nggak sengaja. Tapi sebenarnya teman-teman udah berusaha nggak sama. Tapi kalau sama ya nggak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman cari yang paling ngeri. Itu banyak. Saya udah pernah waktu nyari, tapi teman-teman cari biar kita sama-sama baca. Berarti sesuai kan? Tapi bisa nggak ada akal yang tidak sehat yang kemudian menentang syariat? Bisa aja dia mengatakan, yo kan Homer nih enak rasanya. Ya, itu dia pakai logika tuh. Ya enggak? Sehat gak tuh logikanya? Sejak kapan maslahat mudarat dikalahkan dengan rasa? Mungkin dia bilang, oh Homer nih bikin anget badan. Lah, memang cuma Homer yang bisa bikin anget badan. Banyak yang bisa bikin anget badan. Gitu. Nggak harus Homer. Berarti akalnya ini pakai akal-akalan, cuma nggak sehat. Nah hari ini banyak teman-teman yakini. Prinsip ini prinsip Muslim. Logika sebagus apa dipolesnya. Pasti polesan, dalamnya pasti busuk. Tapi seindah apapun polesannya, dengan atas nama logika, untuk melawan syariat, maka pasti itu tidak logis. Saya ulangi lagi. Apapun digunakan, dipoles dengan atas nama logika untuk melawan syariat, maka pasti tidak logis. Sebenarnya nggak logis. Itu kaidah sih. Dan itu banyak terbukti banyak. Orang-orang Quraisy saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Isra ya, baru Isra tuh, belum cerita Mi'raj, baru cerita Isra. Orang-orang Quraisy nggak percaya kan? Apa landasan mereka? Kok nggak percaya? Apa landasannya? Apa landasan orang Quraisy? Kok nggak percaya sama peristiwa Isra? Hah? Apa landasannya? Mereka Nabi cerita Isra dari Mekah, nggak logis kan? Yang mustahil loh. Ya gimana? Orang kita aja dari Mekah kata mereka. Dari Mekah ke Baitul Maqdis berangkat sebulan, balik sebulan, kamu cuma semalaman. Mana mungkin? Mustahil. Bohong kamu pasti. Ngarang kamu, ngigo. Ah, gitu kan kata mereka. Sekilas itu logis. Iya juga, Mak. Tapi nggak logis kalau sudah melawan syariat. Pokoknya sebagus apapun polesan logika, kalau udah melawan syariat pasti nggak logis pada akhir. Pasti akan terkuak sisi tidak logis. Pada akhirnya, karena dia memustahilkan sesuatu yang syariat jelas nyatakan. Pada akhirnya sekarang, hari ini, logis nggak Isra? Logis nggak? Logis nggak Isra tuh? Ya, udah biasa kan, mungkin ada orang Jogja di sini naik pesawat Jogja Jakarta balik Jakarta Jogja, biasa cuma buat ngisi pengajian atau cuma ngisi seminar gitu dari Jakarta Jogja lagi hari yang sama, mungkin, sangat mungkin. Saya lagi inget-inget, saya paling cepet tuh mana ya? Enggak. Oh, paling cepet saya ke Surabaya. Berangkat pagi, pulang sore. Nah, itu paling cepet. Nyampe sana siang sih. Jadi di Surabaya naik pesawat. Di Surabaya cuma berapa ya? Cuma 5 jam aja Surabaya. Itu paling cepet saya. Oke, berangkat dan jarak Surabaya ya mungkin sama, coba nanti teman-teman lihat di map ya, di maps ya. Mekah Baitul Maqdis itu berapa kilo? Mungkin 1000. Kalau 1000 berarti kurang lebih Jakarta Surabaya. Sangat mungkin. Justru malah yang nggak logis hari ini adalah yang memustahilkannya. Ya nggak? Justru kalau ada bilang mustahil, justru dia nggak logis banget. Gimana kamu? Jangankan Isra, Mi'raj aja mustahil nggak sekarang? Menurut kita mustahil nggak Mi'raj itu? Atau menurut orang-orang yang nggak beriman deh, ya nggak mustahil. Mi'raj ke tembus langit sampai langit 7 nggak mustahil hari ini. Itu banyak. Artinya itu hanya keterbatasan akal sebagian orang saja. Lantas kemudian memustahilkan apa yang syariat bilang oke.
banyak kasusnya. Teman bisa lihat bagaimana lalat itu hadis tentang hadis Bukhari. Banyak mungkin orang yang imannya nggak kuat atau bukan muslim mungkin nggak percaya hadis itu. Ngapain Nabi ada lalat hingga ke minuman Nabi suruh celupin semuanya terus buang. Gimana lalat mau suruh masukin terus buang? Kalau bisa-bisa setelah penelitian modern membuktikan memang lalat kalau dicelupin semuanya maka ada penawar dari kotoran atau racunnya yang dibawa di sebagian sayapnya atau di sebagian tubuhnya. Terbukti. Jadi selalu akal yang lurus, akal yang sehat pasti sesuai dengan dalil yang syar'i. Itu kemungkinan tidak sinkronnya satu kalau akalnya nggak lurus. Kemungkinan kedua mungkin juga yaitu apa? Konsep agama yang difahaminya keliru. Artinya syariat benar cuma pemahaman sebagian oknum sebagian. Nggak bisa ijma nggak mungkin salah. Kalau ulama sepakat nggak mungkin salah. Tapi mungkin oknum sebagian kecil itu berpendapat lain, misalnya berpendapat tidak tepat. Itu sangat mungkin. Misalnya pendapat resmi madzhab Syafi'i hukum rokok apa? Makruh. Hukum rokok makruh. Itu pendapat muktamadnya. Lain-lain bilang haram. Sebagian Syafi'i juga bilang haram. Sementara akal sehat bilang rokok apa kira-kira? Menurut akal rokok ini hukumnya kira-kira ditaruh di mana dari 5 hukum? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kira-kira taruh mana rokok? Dalamnya ada 400 racun. Rokok ini menyebabkan banyak. Logika mikir haram. Orang nggak beragama juga haram lah gimana masa? Tapi madzhab Syafi'i bilang makruh. Katanya nggak akan bertentangan. Gimana nih? Katanya nggak bertentangan. Iya, berarti yang akal udah bener nih, udah sehat. Berarti apa? Pemahaman syar'inya yang kurang tepat. Dan itu oknum juga, oknum aja. Nggak mewakili seluruh kaum muslimin. Atau banyak kasus. Misalnya contoh, bumi apa misalnya? Menurut teman-teman, bumi ini bola apa datar nih bumi? Teman-teman. Bumi bola apa datar? Bola ya, walaupun nggak bola sempurna, tapi ya bola agak tepat di kedua kutubnya lah ya. Oke, anyway, nggak datar ya, bola. Tapi ada sebagian ulama klasik, oknum, sebagian, nggak banyak, sebagian ya. Sebagian bilang datar. Berdalilkan dengan sebagian ayat Quran. Yang pendalilannya tidak disetujui banyak ulama lainnya. Nah, sementara kemudian akal bilang apa? Hasil penelitian bilang apa? Bumi bola. Gimana nih? Kata Quran bumi datar, kata akal bumi bola. Itu bukan kata Quran, itu kata sebagian ulama memahami sebagian ayat Quran. Yang itu tidak disetujui ulama-ulama lain. Maka dalam hal ini berarti akalnya sudah sehat, sudah berlurus. Cuma nakal syar'inya yang belum akurat. Dalil syar'inya belum akurat pemahaman. Artinya kita harus memastikan dua hal ini. Kadang-kadang ada hadis palsu, hadis lemah, nggak sesuai akal ya. Itu berarti problemnya di hadis palsu dan hadis lemahnya, bukan di Islamnya, bukan di hadis secara umumnya. Paham ya teman-teman ya? Bisa dipahami nggak sampai sini? Ini poin besar nih, konsep besar nih. Ya, kalau kita pertemuan cuma bahas ini aja, kita sudah beruntung banget. Tapi sebelum lanjut, paham nggak ini? Nah, paham nggak? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku bagus sekali, Darut Ta'arudil Aqli wan Naql. Dia punya kaidah al-aql as-sahih la yu'aridu naql as-sahih. Bisa difahami ya. Jadi itu. Dan selalu teman-teman mungkin banyak anak ilmu kesehatan, anak ilmu pasti seperti ilmu sains, ilmu teknik, MIPA, FT. Ini kalau ada hal-hal dari ilmu yang dipelajari kok ini nggak sesuai dengan pendapat sebagian ulama gitu ya. Berarti tinggal dilihat penelitiannya akurat nggak. Bisa jadi penelitian yang nggak akurat. Bisa jadi, sangat mungkin. Atau sebaliknya pendapat ulama yang tidak akurat. Tapi itu harus sebagai ulama. Nggak bisa ulama sepakat terus salah itu nggak bisa. Mustahil ulama sepakat terus salah. Itu mustahil. Palingan oknum. Jelas ya sampai sini. Oke, makanya kata penulis, fala husna wala kubha. Makanya tidak ada kebagusan dan keburukan. Wala syukra wala kufra. Tidak ada kesyukuran, tidak ada kekufuran.
Wala madha wala dhamma, tidak ada pujian, tidak ada celaan. Wala amra wala nahya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, illa kecuali minas syari, dari syariat. Jadi berhak nggak selain syariat nih memerintah, melarang, berhak nggak? Akal nih berhak nggak punya? Selain syariat berarti akal misalnya. Akal berhak nggak memerintah dan melarang? Jadi akal berhak nggak mewajibkan? Nggak berhak. Akal berhak nggak bilang ini bagus, ini buruk. Kemudian maksudnya buruk yang berarti akan mendapatkan pahala. Berhak kau ini bagus dapat pahala, ini nggak bagus, nggak berhak. Itu semua syariat. Itu semua hak syariat. Hak syariat bagus dan buruk itu syariat yang menilai. Ya, artinya kapan kita bilang sesuatu itu bagus? Kalau syariat menyuruh atau tidak melarang, baru kita bilang itu bagus. Kalau syariat melarang, maka nggak boleh akal bilang itu bagus. Harus akal bilang itu buruk. Karena ketika syariat melarang, artinya itu buruk. Patokan baik buruk itu syariat. Syariat memerintahkan atau tidak melarang, berarti itu baik. Syariat melarang, berarti itu buruk. Jadi patokan baik buruk bukan akal. Patokannya syariat. Patokannya syariat. Dan tidak akan bertentangan. Lagi-lagi kita kembali ke konsep awal, itu tidak akan bertentangan. Tapi tetap patokannya syariat. Akal tuh banyak ranahnya tuh kalau syariat mendiamkan. Syariat tidak nyuruh, tidak melarang. Itu baru akal di situ banyak bermain. Itu pun pada akhirnya tetap patokan utama dan terakhirnya adalah syariat. Ini konsep tahsin dan takbih syar'i menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kebagusan dan keburukan itu yang menentukan syariat, bukan akal. Makanya gini, misalnya contoh-contoh. Minum khamr awal-awal Islam hukumnya apa? Minum khamr awal-awal Islam hukumnya apa? Eh, mubah, masih mubah ya. Kata Allah di surah An-Nahl, wa min thamaratin nakhili wala anabi tattakhiduna min sakaran wa rizqan hasana. Juga ayat surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmun akbaru min naf'ihima. Allah masih bilang masih ada manfaat ya. Allah juga bilang di surat An-Nisa 10, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu. Jangan dekati salat kalau kamu mabuk. Artinya kalau mau sholat jangan mabuk. Kalau nggak mau sholat lagi bukan waktu sholat nggak apa-apa mabuk. Berarti kan kita memang begitu faktanya waktu itu. Even di Madinah. Makanya para sahabat mabuknya, tadinya mabuknya tuh awalnya habis maghrib. Makan malam maghrib mabuk langsung. Tapi kan mau sholat isya ntar. Nah, sebagian sahabat sampai salah tuh baca Qurannya pas lagi sholat gara-gara mabuk. Mabuk-mabuk sholat isya. Maka Allah larang jangan mabuk kalau mau sholat isya. Kapan mabuknya? Berarti sahabat waktu itu mabuknya habis sholat isya. Karena jarak sholat isya ke subuh kan lama. Nanti bisa hilang dulu tuh. Apa sih namanya tuh? Sakaunya apa sih? Istilahnya apa kalau mabuk? Hilang dulu mabuknya. Flyingnya hilang dulu. Oke, kemudian habis itu pada akhirnya khamar hukumnya apa? Haram. Ini berarti tadi hukumnya mubah, hukumnya haram. Ini namanya proses apa namanya? Hukum tadinya mubah terus jadi haram, itu namanya proses apa? Hmm, apa dalam ilmu usul fikih namanya apa? Apa penggantian hukum itu namanya apa? Nasakh, namanya nasakh. Namanya nasakh. Artinya hukum sebelumnya mansuh diganti dengan hukum yang baru yang nasikh, pengganti. Nasakh. Nah, ini kita praktekkan kaidah ini. Berarti karena ada orang-orang menyimpang, orang non-muslim protes. Orang Islam, ya kenapa? Jadi khamar itu baik apa buruk? Jawaban apa? Jadi khamar itu baik atau buruk? Jawaban teman-teman apa? Kalau ada orang non-muslim nanya. Jadi menurut Islam tuh khamar itu baik atau buruk? Jawaban teman-teman, buruk. Kenapa buruk? Sebelum bicara karena apa namanya, mengandung racun bla bla, mengandung mudorot bla bla. Sebelum bicara itu, patokan baik buruk apa? Bukan penelitian sebenarnya. Orang Islam bilang baik buruk itu patokannya utamanya. Itu bukan penelitian, bukan tapi karena syarat melarang. Ini titik sederhana. Kenapa buruk syarat melarang? Oke. Itu sekarang. Waktu khamar masih mubah, khamar itu baik apa buruk? Sebelum diharamkan, khamar itu baik atau buruk? Baik. Baik. Setengah baik ya. Ya,
Ya, ada baik dan buruk, tapi dominan baik. Dominan buruknya cuma masih, tapi tetap patokannya itu belum buruk, nggak buruk, gitu ya. Baik tapi baik gimana gitu, baik yang tercemari. Tapi pada akhirnya masih baik juga. Karena baik karena Allah mubahkan. Allah mubahkan. Mubah tuh nggak selalu di dalamnya bersih dari keburukan, enggak. Di dalamnya, maka kata Allah, wa ismuhum akbaru min naf'ihim. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti Allah nggak bilang mudorotnya, Allah bilang dosanya. Gitu ya. Oke, berarti khomer waktu itu baik. Setidaknya nggak buruk. Gitu ya. Nah, kayak gitu memang konsepnya, penerapannya. Loh kok bisa? Jadi khomer itu baik atau buruk? Ya, khomer baik setelah, baik saat Allah bolehkan, buruk saat Allah haramkan. Kok begitu? Karena sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala ini memperhatikan aspek secara umum bahwa memang khomer kandungannya itu juga sama kandungannya, tapi kondisi masyarakat waktu itu kalau ditimbang-timbang minum khomer boleh itu lebih baik. Jadi Allah ketika menghukumi khomer itu mubah, waktu itu adalah hukum terbaik. Itu yang tepat. Jelas nih. Melihat kondisi saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kondisi setelahnya, masyarakat sudah siap, umat manusia semuanya sudah harus berubah kebiasaannya, karena umat dunia saat itu minum khamr. Harus mudah mengubah kebiasaannya menjadi yang lebih baik lagi, maka khamr kemudian diharamkan. Nah, khamr berarti buruk. Saat khamr diharamkan, khamr buruk. Saat masih boleh, berarti baik. Dan saat mungkin sesuatu itu baik dan buruk sesuai dengan kondisi. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Misalnya apa misalnya? Misalnya jabat tangan. Jabat tangan bagi orang sehat dan bukan kondisi COVID-19, baik. Jabat tangan, salah satunya positif, yang satunya negatif. Di musim COVID-19, jabat tangan, apa jabat tangan di sini? Baik atau buruk? Nah, buruk. Jadi memang biasa, baik dan buruk itu berubah sesuai dengan kondisi. Nah, itulah kemudian patokannya apa kalau gitu? Patokannya syariat. Oke. Agak ekstrim contohnya. Mahasiswa menyentuh tangan mahasiswi. Bukan mahram. Baik apa buruk? Buruk. Lah kalau dia nikah, laki-laki tersebut nikah, mahasiswa nikah dengan mahasiswi, enggak, kayak kasusnya bukan mahram, udah jelas. Mahasiswa sama mahasiswi bukan mahram. Gini deh, gampang. Santri pesan, mau santriwati pesan. Sekarang nih belum nikah, sentuh tangan. Apa? Baik, buruk? Buruk. Kalau dinikahin, sentuh tangan, baik apa buruk? Baik atau buruk? Jadi baik. Kan gitu. Kok bisa berubah? Dari mana patokannya? Patokannya berubah, patokannya syariat. Iya, kan udah nikah tadi. Baik. Sudah nikah. Jelas ya? Oke, jadi itu udah biasa. Sampai sini jelas ya? Kemudian terkait nasak nih, terkait nasak. Mungkin ada yang bertanya lagi. Tadi baik tadi. Dan kalau paham konsep ini, maka akan kita bisa mentahkan atau merespon orang yang bilang gini. Kalau emang, jadi khamar itu baik atau buruk sih? Kalau emang khamar itu baik, kenapa terus diharamkan? Kalau emang khamar itu buruk, kenapa sempat boleh? Ngerti nggak? Jadi ada ini syubhat nih, syubhat. Catatan kaki ini syubhat. Syubhat itu gimana? Khamar itu menurut kalian orang Islam baik atau buruk sih? Kalau emang buruk, kenapa sempat dibolehkan? Kalau emang baik, kenapa terus diharamkan? Nah, kalau kita paham konsep tadi, sebenarnya kayak gini ringan. Itu apa jawabannya? Apa jawabannya? Tolong teman-teman yang jawab. Salah satu. Siapa yang jawab? Yang ada syubhat datang. Nah, gimana jawabnya? Nah, gimana Kak? Allah mengubah. Jadi, saat Allah bolehkan, khamar baik. Saat Allah haramkan, khamar buruk. Jelas ya? Allah baik, buruk sangat mungkin. Beda kondisi, beda hukum, sangat mungkin.
Jangankan saat masa nasakh ya. Sekarang aja sangat mungkin. Oke, Allah misal. Maka kemudian kata penulis lagi, fala tukhtabar ibahatun walau ghairu illa bi. Bahkan kebolehan saja kita mengatakan sesuatu boleh itu harus dalilnya syariat. Sekarang ada pertanyaan nih, pertanyaan ngayal-ngayal ya. Sebelum ada syariat, apa hukumnya segala sesuatu? Sebelum ada syariat. Kan tadi udah dibilang tidak ada baik, tidak ada buruk kecuali patokannya syariat. Sekarang apa hukumnya sebelum ada syariat? Apa hukumnya makan somai? Apa hukumnya makan somai sebelum ada syariat? Anggap syariat belum turun. Kita manusia semuanya nih, ya, belum ada syariat, belum ada syariat. Terus mereka bingung, apa hukumnya makan dinosaurus? Gitu deh. Apa hukum makan dinosaurus? Misalnya ini nggak ada kasus karena manusia pertama jadi nabi, manusia pertama nabi, nggak ada kasusnya. Tapi andai, nah teman-teman gimana nih? Bilang boleh baik. Masa udah baru dibahas udah lupa. Patokan baik buruk, hukum syar'i, hukum ya wajib, haram, mubah itu patokannya apa? Patokannya apa? Malah syariat patokannya. Maka sebelum ada syarat berarti apa hukumnya? Nggak boleh bilang boleh. Nggak benar kalau bilang boleh. Kan boleh itu hukum. Boleh itu apa? Boleh itu mubah. Boleh itu hukum. Sementara patokan hukum apa? Syariat. Syarat belum ada. Nggak bisa kita bilang boleh. Yang benar jawabannya adalah kata penulis fala hukman lil aqli fi ainin qabla wurudi syarat. Maka tidak ada hukum. Akal nggak berhak ngasih hukum. Even untuk bilang boleh itu nggak berhak akal. Terus apa dong ya? Nggak ada hukum. Nggak ada hukumnya. Jelas ya, bagus. Nah, karena patokan hukum. Tapi itu soal ngayal-ngayal doang. Kenyataannya nggak ada. Karena manusia pertama udah nabi. Tapi andai. Jelas ya. Allah. Next slide. Yuk, Bang Rudi, tunjuk pembaca berikutnya. Tadi yang baca Muhammad Rudiansyah, Ramdhani Rudiansyah. Nah, tunjuk pembaca berikutnya. Ismail Ustaz. Oke, silakan Ismail. Wallahu huwar razzaq. Bismillah. Wallahu huwar razaqu min halalin wa haramin. Ar-rizqu ma yataghadha bihi al-hayyu wa yath wa yath wa yastaf'i bihi minal umuril Wayantafi'u. Kamu agak perbesar aja. Oh, bisa kan dibesarin layar? Bisa. Wayantafi'u. wa yantafi'u bihi minal umuril maliyah. Oke, terima kasih. Kata penulis. Tunjuk dulu Bang Ismail. Tunjuk pembaca berikutnya siapa? Bang Dito. Bang Dito, oke. Bang Dito ya. Allah lah pemberi rezeki. Wallahu war-razzaq min halalin wa haramin. Baik itu halal maupun haram. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa rezeki itu termasuk juga yang haram. Enggak cuma yang halal, juga yang haram. Jadi yang haram itu rezeki. Yang haram itu apa? Yang haram itu rezeki. Jadi misalnya jadi nggak benar nih. Saya pernah lihat spanduk di Kota Depok. Spanduknya tulisannya gini, korupsi bukan rezeki. Itu oke lah, maksudnya benar ya. Maksud niatnya tuh positif lah, benar supaya orang nggak korupsi. Tapi itu dari cara mengungkapkannya keliru secara perspektif akidah. Dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang haram juga rezeki. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberi rezeki. Nah, rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencari rezekinya yang halal. Jangan mencari rezekinya yang haram. Tapi yang haram juga tetap rezeki. Karena gini, kalau ada orang, dalilnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah berfirman, gimana? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah Subhanahu wa taala kan tidak ada makhluk melainkan wajib atas Allah memberi rezeki. Illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk kecuali Allah wajib memberi rezeki. Berarti semua makhluk Allah kasih rezeki. Kalau ada kasus makhluk ya, dia seumur hidupnya makan yang haram terus, makan yang haram terus, berarti Allah nggak ngasih rezeki dia dong. Kalau gitu. Nah,
Karena itu kemudian Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Allah yang ngasih rezeki, even dia haram. Meskipun dia haram. Kata Imam As-Safarini, wa rizqu ma yanfa'u min halali aw diddihi fahul 'anil muhali li'annahu khaliqu kulli li'annahu raziqu kulli khalqi wa laysa makhluqun bighairi rizqi. Nah, kata Imam As-Safarini di dalam Manzumah As-Safarini dalam apa dikaji juga dia di pesan, rezeki itu adalah yang halal maupun yang haram. Rezeki itu apa? Yang bermanfaat meskipun dia haram, itu rezeki. Karena Allah ngasih semua makhluk rezeki. Tidak ada makhluk yang nggak dapat rezeki. Maka kalau ada kasus makhluk dia makan yang haram, berarti ada yang ngasih rezeki selain Allah dong. Ada yang ngasih sesuatu yang bermanfaat selain Allah dong. Enggak. Semua yang ngasih rezeki Allah. Even haram itu juga. Kan kita kembali ke awal. Takdir yang buruk pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga rezeki yang haram pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saja kita sudah punya konsep juga Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kehendak Allah apakah sama dengan ridha Allah? Hah? Kehendak Allah sama dengan ridha Allah enggak? Kok diem? Beda. Nah, dari sini kita paham. Artinya Allah ngasih rezeki yang haram, apa berarti Allah ridho? Hah? Allah ngasih rezeki tapi haram nih. Allah kasih rezeki tapi haram. Artinya Allah ridho nggak? Allah nggak ridho. Artinya kehendak, takdir tidak sinkron, tidak selalu sinkron dengan ridho. Allah ngasih rezeki yang haram. Itu rezeki dari Allah, tapi tidak menjadi dalil legitimasi bahwa Allah SWT meridhoinya. Jelas ya? Oke, Allah besar. Dan ini ada di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan ya, keyakinan mereka rezeki hanya yang halal saja. Itu keyakinan di luar Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Mu'tazilah. Karena dari definisi rezeki, karena itu definisi rezeki menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah ma yatawadda bil hayyu wa yantafi'u bihi minal umuril maliyah. Apa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya dari perkara-perkara terkait harta. Ya harta ini nggak cuma duit ya, harta tuh apa yang bisa dinilai dengan uang itu, kesehatan. Dia Allah ngasih rezeki halal dan buah dari keyakinan ini adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ngasih rezeki. Buahnya adalah bahwa kita malu kalau seandainya Allah sudah ngasih rezeki halal dan haram, kita malah milih rezekinya haram. Malu. Kita malu. Ya. Kayak ada tuan rumah, kita datang tamu, kemudian tuan rumah nyediain madu dan racun gitu. Kita malah ngambil racun. Malu-maluin, orang dari sediain madu malah ngambil racun. Walaupun racun juga dari tuan rumah. Tapi kan tuan rumah nyediain aja. Kita sudah kembali ke konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, yang sudah dibahas pertemuan sebelumnya, bahwa manusia menentukan pilihan, yang memilih pilihannya manusia. Gak bisa dia katakan, aku dipaksa Allah untuk makan haram. Enggak. Kata siapa? Kamu bohongin diri sendiri malah. Jujur sama diri sendiri, dipaksa nggak sama melakukan yang haram? Enggak. Kamu tahu nggak kamu ditakdirkan melakukan yang haram? Enggak. Ya ada orang nih, dia depan matanya perbuatan haram atau uang haram. Ya. Dia tahu nggak saat dia lagi dihadapkan pada pilihan melakukan nggak? Melakukan haram nggak ya? Dia tahu nggak kalau takdir dia itu apa? Tahu nggak dia? Dia tahu nggak takdir dia itu apa? Hah? Tahu nggak dia kehendak Allah itu apa? Tahu apa nggak? Ada PNS, ada pegawai ditawari yang haram. Okay? Sebelum dia melakukannya, dia masih di hadapan dia nih, belum dia lakukan. Dia tahu nggak apa takdir dia? Dia nggak tahu. Terus atas dasar apa dia bilang saya dipaksa? Emang itu takdir saya? Dia nggak tahu. Dia baru tahu itu takdirnya setelah terjadi. Sebelum terjadi dia nggak tahu. Lantas kenapa dia membayangkan takdir dia adalah melakukan yang haram? Kenapa dia nggak bayangkan, imajinasikan dan positive thinking bahwa takdir dia adalah yang meninggalkan haram. Takdir dia adalah melakukan yang halal, melakukan yang wajib, yang sunnah. Jelas sih seperti ini teman-teman ya, jelas ya. Oke, next slide. Silakan Bang Dito. Silakan Bang Dito. Al-Mu'allifur rahimahullah. Allah subhanahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala adalla man sya'a wa hada man arada
walau sya'allah la jama'ahum 'alal huda wa man yudlilillah fama lahu min hadi. Oke, terima kasih. Tunjuk dulu yang baca berikutnya ntar siapa? Bang Dito. Yusuf Ustaz. Oke, Bang Yusuf. Atau Allah Subhanahu wa taala adalla man syaa. Allah Subhanahu wa taala berhak menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Berhak juga wahada man aroda. Berhak juga memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah mau, la jama'ahum 'alal huda. Allah akan kumpulkan manusia semua masuk Islam, semua dapat hidayah. Dan siapa yang Allah beri sesat, Allah sesatkan, tidak ada yang bisa beri hidayah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyesatkan sebagaimana dialah yang memberi hidayah. Jadi kalau dia memberi hidayah, oke, clear. Dia menyesatkan, itu juga sama. Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini demikian. Dan Allah menyesatkan, memberi hidayah sesuai dengan kehendak. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun di saat yang sama memberikan pilihan kepada hamba. Wa hadainahun najdain. Kami beri dia pilihan. Jangan lupa konsep yang sudah dibahas pertemuan lalu bahwa di hadapan kita ini ada calon-calon takdir, ada pilihan-pilihan yang jadi kemudian calon-calon takdir bercabang-bercabang. Wa hadainahun najdain. Kalau kita pilih ini, nanti ada pilihan berikutnya. Pilih apa lagi? Kita pilih A atau B? Kita pilih A. Setelah itu ada pilihan X atau Y. Pilih B, ada pilihan lagi. Manapun kita pilih terus, dia hidup kita sebenarnya ada memilih di antara pilihan-pilihan terus tanpa henti. Hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan pilihan. Kita memilih yang pilihan-pilihan tersebut kemudian mengantarkan kita sesuai dengan takdir Allah ke pilihan-pilihan berikut. Allah berhak memberi hidayah, berhak memberi petunjuk. Manusia juga berhak memilih hidayah, berhak memilih kesesatan. Manusia memilih, Allah yang menakdirkan. Kalau manusia memilih hidayah, manusia memilih hidayah, bertemu pilihannya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia apa? Jadilah dia mendapat hidayah. Kalau dia memilih kesesatan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan juga dia melakukan kesesatan. Jadilah dia orang tersesat. Dan jangan pernah seorang kemudian ketika berada di dalam kesesatan merasa udah ini takdir saya, gak bisa. Takdir itu apa yang telah berlalu. Sementara masa depan dia nggak bisa bilang itu takdir. Masa depan itu calon takdir. Maka nggak boleh dia bilang takdir saya emang sesat terus. Nggak bisa. Kalau dia bilang takdir saya emang dulu sesat, itu lain cerita. Tapi dia bilang takdir saya emang sesat terus, itu keliru. Kalau memang Anda sekarang merasa sesat dalam kesesatan, merasa takdir Anda bahwa dahulu Anda sesat misalnya, maka Anda punya hak, punya pilihan untuk kemudian beralih ke jalan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu." Siapa yang memberi, siapa yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan menuju kebaikan. Nabi SAW juga bersabda, "I'malu faqul yassarun lima khuliqalah." Beramalah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai yang diciptakan bagi. Oke, clear sampai sini ya. Jadi penulis ingin menegaskan bahwa hidayah jadi tidak hanya urusan duniawi, baik buruk duniawi, enggak. Bahkan baik buruk akhirat pun Allah yang menentukan. Allah yang menakdirkan. Manusia juga sama. Allah yang apa? Allah yang manusia juga sama. Manusia memilih jalan kebaikan, jalan keburukan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Kenapa screen-nya hitam? Masih hitam nggak? Slide-nya hilang kok. Mana slide? Ada nggak? Oke. Next. Bang Yusuf baca. والإضلال خلق الكفر والضلال في القلب والمحبة لذلك والقدرة عليه. Oke. Apa maksudnya penyesatan? Jadi memberi hidayah, kemudian Allah juga menyesatkan. Apa maksudnya Allah menyesatkan? Maksudnya Allah menyesatkan itu Allah menciptakan kekafiran dalam hati. Allah menciptakan kesesatan dalam hatinya. Dalam hati seorang. Allah ciptakan dia kecintaan terhadap kesesatan bagi dia. Allah bikin dia mampu melakukan kesesatan, melakukan kekafiran. Dan ini tidak
seperti yang dikatakan oleh di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan bahwa Allah menyesatkan itu artinya apa? Allah mendiamkan. Enggak. Menyesatkan artinya Allah memang menciptakan kekafiran dan kesesatan dalam diri. Allah menyelewengkan orang melakukan dosa. Allah memang menciptakan dirinya melakukan perbuatan dosa. Tapi Allah menciptakan baru terwujud kalau bertemu dengan apa? Bertemu dengan pilihan. Dalam perbuatan-perbuatan pilihan, perbuatan af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang memang manusia punya pilihan. Berbeda dengan yang tidak punya pilihan seperti manusia tercipta laki atau perempuan itu memang kita nggak milih kan. Atau manusia berdetak jantungnya itu nggak milih. Tapi kalau yang manusia punya pilihan seperti melakukan dosa, seperti melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkannya dan bertemu antara ketentuan Allah dengan pilihan manusia. Kalau terjadi kekufuran, terjadi kesesatan, manusia berhak disalahkan nggak? Siapa yang salah? Kalau terjadi ada manusia melakukan kesesatan, melakukan dosa, siapa yang salah? Siapa yang salah? Manusianya. Kenapa salah? Karena manusia memilih itu. Manusia memilih itu. Allah nggak bisa disalahkan. Allah nggak bisa disalahkan. Allah menakdirkan sesuai dengan pilihan. Manusia memilih itu, Allah takdirkan. Jelas ya? Oke. Lanjut Bang Yusuf lagi karena pendek tadi. Wal hidayah tuh. Wal hidayatu katbul imani fihi wa tahbibihi wal qudrati alaihi fahuwa subhanahu khaliqu kulli makhluqin wa raziqu kulli marzuqin wa muhyi kulli hayyin wa mumitu kulli mayyitin wa mubqi kulli baqin wa mufti kulli fanin Wa mufni kulli fanin. Oke. Dan hidayah artinya apa? Allah menciptakan, mewujudkan, mencatatkan keimanan, mungkin lebih tepatnya kats, bukan khalq. Ya. Sebagian kata penulis kats, menuliskan keimanan di dalam diri seorang, membuatnya cinta iman, membuatnya mampu melakukan hal-hal keimanan, itu hidayah. Jadi Allah memberikan itu semua kepada hambanya. Maka kata penulis, Allah lah yang mencipta semua makhluk, memberi rezeki semua makhluk, menghidupkan semua makhluk, mematikan semua makhluk, mengekalkan semua makhluk, dan memusnahkan semua makhluk. Semuanya Allah SWT. Tunjuk Bang Yusuf, siapa pembaca berikutnya? Bang Rudi. Siapa Rudi? Lah, rod dari hukum. Ini sebenarnya penegasan aja. Ya. Silakan. Dari mana Ustaz? Slide ke-7. Oh ya. La radda li hukmihi wala sadda an hatmihi wala naqiso lima Naqido. Wala naqido lima abrama wala mughayyira lima ahkama wala mubaddila lima alima wala muzila lima qasama. Ini sajak ya. Maka tidak ada yang mampu menolak putusan Allah, tidak ada yang mampu menghalangi ketegasan Allah, tidak ada yang mampu membatalkan kepastian Allah, tidak ada yang mampu mengubah apa yang Allah sudah putuskan, tidak ada yang mampu mengubah apa yang Allah sudah ketahui, tidak ada yang mampu mengubah apa yang Allah sudah bagi. Lanjut Bang Rudi. Yastahilu minallah. Pembahasan baru. Wa yastahilu minallah kullu ma huwa mustahilun haqiqata fil aqli haqiqatan fil aqli mimma lil aqli madkhalun fi ilmihi wa majalun fala yusafullahu bil qudrati 'alal muhali fi haqqihi subhanahu wa ta'ala kal kadhibi wa dzulmi wan nahwihima. Ini sudah pernah kita bahas sebenarnya. Yaitu mustahil bagi Allah apa yang memang mustahil secara logika, mustahil hakikatan. Mustahil ada dua, mustahil hakikatan dan mustahil adatan. Mustahil hakikatan memang benar-benar mustahil, bahkan di akal pun itu mustahil. Adapun mustahil adatan maka mustahil secara kenyataan aja. Adapun di akal kita masih bisa bayangkan. Mustahil hakikatan itu seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Itu
akal pun nggak membayangkan ada Tuhan ada dua. Gimana? Nggak bisa. Atau Allah tuh menderet dirinya? Nggak bisa. Karena itu sesuatu yang wajib. Secara akal, logika, wajib ada Tuhan. Allah nggak bisa menderet diri. Atau Tuhan bohong. Enggak, mustahil Tuhan bohong. Tuhan zolim, mustahil Tuhan zolim. Karena sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya jelas. Allah Subhanahu penyayang, Maha Adil, mustahil zolim. Maka nggak bisa kita, kemudian ada orang bertanya, Allah mungkin nggak zolim? Kita bilang nggak mungkin, mustahil. Sifat mustahil. Jadi lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Allah mungkin nggak bohong? Mustahil. Kalau dibilang, berarti Allah payah dong. Ada sesuatu yang Allah tidak mampu, yaitu apa? Bohong. Ada sesuatu yang Allah tidak bisa, yaitu zolim. Allah payah dong berarti. Allah berarti nggak qadir. Bro, qadir itu atas sesuatu yang tidak mustahil secara logika. Tuhan bohong itu nggak logis. Nama Tuhan itu sudah artinya diantara makna yang terkandung dalam Tuhan itu tidak bohong, tidak zolim. Tuhan itu maha jujur, maha benar, maha adil. Masa Tuhan terus bohong? Itu mustahil. Jelas ya? Teman-teman jelas nih. Karena kata Tuhan itu sendiri, Allah, Rob itu sendiri, itu sudah mengandung makna apa? Tidak mungkin bohong, tidak mungkin zolim. Seolah kita bilang, mungkin nggak yang nggak mungkin bohong, itu bohong. Pertanyaannya gitu. Jadi seolah-olah gimana pertanyaannya? Apakah mungkin sesuatu yang tidak mungkin bohong itu berbohong? Gimana jawabannya? Nah, pertanyaannya salah. Ya nggak? Jadi pertanyaan apakah mungkin sesuatu yang tidak mungkin bohong itu bohong? Nah, kayak gitu. Apakah mungkin sesuatu yang tidak mungkin zolim berbuat zolim? Tidak mungkin, mustahil. Nah, jelas ya? Tidak mungkin. Dan kita nggak bisa bilang, payah. Sesuatu yang tidak mungkin bohong, payah, nggak bisa bohong. Lah memang dia tidak mungkin bohong. Betul nggak payah bagi dia? Payah. Masa sesuatu yang tidak bisa zolim, nggak bisa zolim? Loh, itu nggak payah. Memang tidak mungkin zolim. Maka ketika dia tidak zolim, itu bukan tanda payah. Jelas ya? Beda kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Nah, terus pertanyaannya, mungkin nggak yang sesuatu yang maha sempurna itu kurang? Nah, baru jawabannya kamu. Itu baru pertanyaan oke. Jawabannya juga nggak mungkin sih. Tapi itu masih logis pertanyaannya. Dijawab, tidak mungkin. Maha sempurna. Atau mungkin kurang tepat tadi yang barusan. Mungkin gini. Mungkin nggak seorang atau kalau ada seorang dia punya potensi untuk dapat nilai ujian 100. Punya potensi dapat nilai ujian 100. Itu dapat 70. Nah, itu kan payah. Kenapa? Karena dia punya potensi untuk melakukan usaha mendapatkan nilai 100. Dan dapat nilai 70 itu payah, kan? Berarti dia payah. Karena dia punya potensi melakukan usaha mencapai nilai ujian 100, dia malah dapat 70. Berarti payah. Tapi kalau emang dia cuma bisa 70 maksimal, memang mustahil. Artinya dia memang default dan 70. Dapatnya 70, maka nggak payah. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti nggak? Memang poin maksimal 70 kok. Ada nilai ujian, poin maksimal 70. Dapat 70. Nggak payah lah. Kamu tidak mampu mendapat nilai 100. Loh memang defaultnya seperti itu sama. Tuhan yang tidak mungkin zolim, memang tidak bisa zolim. Dan ketika tidak bisa zolim, bukan payah. Karena memang dia tidak bisa zolim. Nama Tuhan, definisi pengertian Tuhan, kandungan makna Tuhan itu mengandung makna tidak mungkin zolim. Oke. Terakhir biasa yang baca, wala yastahilu minhu ta'ala ma huwa mustahilun fil aqli mimma la madkhul al aqli fi ilmihi ka ijadil asya'a min adam wa adzabil qabri wa na'imih. Nah, baru kalau hal-hal yang mustahil secara adat kebiasaan, mustahil adatan, tapi akal bisa membayangkan, tidak memustahilkannya. Ya. Walaupun itu sebenarnya secara adat kebiasaan, secara kenyataan itu mustahil sih. Tapi tidak betul-betul mustahil. Seperti apa misalnya? Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Secara adat kebiasaan mungkin nggak kita menciptakan sesuatu dari tiada? Mungkin nggak? Mungkin nggak kita bikin sesuatu tanpa bahan baku? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kita menciptain apa? Pakai bahan baku. Allah bisa, tapi tercipta sesuatu tanpa ada bahan baku mungkin nggak? Mungkin. Kebayang di akal. Kebayang. Kita malah manusia pengen kayak gitu. Cuma
nggak bisa aja. Sebenarnya kita pengen kayak gitu, kita kebayang. Azab kubur. Secara kenyataan kita buka kubur nggak ada di mana, nggak ada azab. Nggak kebayang juga gimana ceritanya ada api kuburan digedein, disempitin, ada malaikat mukul situ. Tapi artinya di kenyataan nggak ada. Tapi di akal masih bisa kita bayangkan. Masuk akal juga, iya benar. Orang kita aja sekarang, teman-teman tahu nggak namanya VR? Tahu VR nggak? Tahu VR nggak? Siapa yang tahu di sini? Tahu ya VR ya? Nah, apa tuh filmnya? Real One. Ya. Siapa yang udah nonton filmnya Real One? Real One Player ya? Apa sih judulnya? Yang tahun lalu. Oh, tentang VR, virtual reality. Saya juga gara-gara Al Quran sih suruh nonton. Ready Player One. Nah, benar Pak Yusuf. Nah, itu Ready Player One. Ya, urusan nonton apa nggak nonton, main cerita ya. Cuma intinya saya dari Al Quran tuh ada amanah saya nonton untuk memahami konsep karena Al Quran. Ya, itulah, you know lah. Ya kan memanfaatkan teknologi VR. Nah, itu kan VR. Kita aja VR nggak mustahil tuh. Bagaimana orang sedang di rumah terus ternyata dia di alam lain. Seperti itu juga dikubur. Itu nggak mustahil. Artinya, Masya Allah, semakin maju teknologi, semakin sesuai dengan syariat. Semakin kita paham Islam. Semakin maju, semakin kita, oh, nggak mustahil. Kayak tadi kasusnya Mi'raj, Isra, Mi'raj. Semakin maju teknologi, semakin kita tidak memustahilkan. Memang Islam tidak bertentangan dengan akal, dan demikianlah penutupnya bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu mustahilnya adatan saja, tapi tidak mustahil akalan, makanya Allah mampu mewujudkannya. Demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat, ini yang soleh, amal yang positif, yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sampai bertemu lagi di pekan depan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman jangan ragu untuk kemudian bertanya di grup atau secara japri. Nantikan perhatian teman-teman terhadap ilmu akidah ini. Teman harus jadikan prioritas besar. Kalau ada ketidaktahuan, kebingungan, segera ditanyakan. Insya Allah kalau saya tidak tahu, maka saya akan berusaha mencari tahu jawabannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Udah azan maghrib. Jazakallahu khair, Ustaz.